A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ketauhidan yang insya Allah kajiannya masih seputar dirosah Islamiyah, yaitu kita akan membahas akuna musliman fi akidah. Jadi saya harus muslim dalam akidah. Saya harus mengislamkan diri dalam akidah. Artinya ada Islam, ada akidah. Islam itu apa? Akidah itu apa? Nah, Islam yaitu sebagaimana kita pahami sebagai sesuatu yang menghantarkan kita pada keselamatan. Jadi Islam berarti selamat, sentosa, sejahtera, tunduk patuh, berserah diri. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Islam saja tidak cukup. Kita butuh memahami akidah, aqaid, satu ikatan, satu keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak melanggar secara syariat berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Sebab barang siapa dia melanggar Islam dengan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Quran dan Sunnah Rasul dan para ulama tentunya, maka ini bisa menjadi akibat yang buruk. Nah, maka akidah, kembali lagi, akidah itu adalah satu ikatan keyakinan kita. Sudahkah kita berakidah dengan benar? Sudahkah kita menjalani satu akidah itu, menjadikan Islamnya dalam diri kita satu akidah? Kalimat akidah atau kalimat tauhid yang senantiasa kita nyatakan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah satu kalimat yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai menjadikan batalnya syahadah kita karena perilaku-perilaku akhlak kita yang tidak mencerminkan sebagai perilaku atau akhlak yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin rahimakumullah, akidah sebagaimana tadi telah diungkapkan adalah satu bagian yang paling penting dari kehidupan beragama. Sebab al-ibadatu at-tauhid, beribadah itu harus bernilai tauhid. Maka orang yang beribadah tidak bertauhid, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang tertolak amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak bertauhid berarti dia adalah orang-orang yang musyrik. Sementara orang musyrik dalam satu riwayat dikatakan, salah satu hadis termasuk dalam Al-Quran banyak riwayatnya, tetapi saya ambil dari salah satu istri Rasul, Safiyah, mengatakan barang siapa musyrik, barang siapa dia berdukun. Musyrik itu bukan sekedar berdukun, tetapi salah satunya contohnya berdukun. Barang siapa dia musyrik, menduakan Allah, maka sholatnya saja tidak diterima selama 45 hari. Nah, inilah gambaran orang-orang yang tidak bertauhid. Maka tauhid menjadi penting untuk syarat diterimanya ibadah seseorang. Nah, kalimat tauhid sendiri adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, an askuna musliman fil ibadah, fi ibadah. Jadi muslim, saya harus mengislamkan keislaman saya dalam ibadah saya. Sebab banyak orang yang beribadah tidak menjadikan dirinya Islam. Ibadahnya hanya sekedar penggugur kewajiban. Ibadahnya tidak dicita-citakan, tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Begitu banyak orang beribadah hanya untuk mencari sensasi dalam kehidupannya. Nah, maka ibadah tersebut juga harus dilandaskan kepada Quran dan Sunnah Rasul. Ibadah yang benar. Sebab ibadah yang benar adalah puncak kerendahan seorang hamba kepada Allah, sehingga dia menyembah kepada Allah itu adalah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an akuna musliman fil akhlak. Bagaimana kita mengislamkan akhlak kita? Akhlak kita harus kita islamkan
sebagaimana akhlaknya para rasul, sebagaimana akhlaknya para sahabat, sebagaimana akhlaknya para tabiin, ulama-ulama soleh. Dan yang keempat, an akuna muslimah fi akhlil baiti, bagaimana mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Bagaimana di dalam keluarga dan dalam rumah tangga itu kita menjaga keharmonisannya berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul. Maka apabila 4 hal ini mampu kita jalankan, antasiru ala nafsi, kita akan mampu mengalahkan nafsu di dalam diri, sehingga kita yakin an akuna wasikon mustaqbalalil Islam, bahwa saya yakin, saya percaya bahwa masa depan adalah untuk Islam. Inilah ajaran-ajaran ketauhidan inilah yang akan menghantarkan kepada kuatnya dasar-dasar kenegerian, kenegaraan kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan dalam kajian 5 menit kita. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Insyaallah aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.